Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, saya doakan dalam keadaan bahagia dan dilimpahkan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di sini saya ingin melanjutkan yaitu tentang maknanya salju dan barot. Walaupun kemarin sudah saya bahas, di sini saya khusus untuk menyebutkan saya dapat dari mana sih makna-makna tersebut. Mungkin banyak ya dari kitab-kitab fikih, itu banyak sekali, tapi saya mungkin sebutkan 3 saja ya. Saya sebutkan di sini 3. Ini pertama kitab ulama mutakhirin yang sekarang ya. Ini kitab-kitab sekarang yang mutakhirin dulu ya, yaitu kitab Taqriratus Sadidah. Ini ya kitabnya. Bisa beli di toko-toko. Nah, ini dalam memaknai air salju ataupun air barot, kemarin saya sudah tuliskan ya, jadi nggak usah saya tulis lagi, saya bacakan aja. Asalju huwa an-nazilu minas sama'i ma'ian summa yajmudu min syiddatil bardi wal barotu huwa an-nazilu minas sama'i jamidan kal milhi summa yanma'u alal ardi. Ya, di sini bab air. Ya, di sini bab air. Ini halaman 57. 1 ya. Nanti yang kedua, yang biasa dipakai di pesantren kalau ini ya. Hasyiatul Bajuri. Ini biasa dipakai di pesantren, yang biasa di pesantren rata-rata pakainya kalau belajar takrib ataupun fathul qarib pakainya Hasyiatul Bajuri. Di sini memaknai air salju maupun air barot sama seperti tadi. Ini saya bacakan. Qaluhu wa ma'us salji wa huwa an-nazilu minas sama'i ma'ian summa yajmudu alal ardi min syiddatil bardi. Sama kan seperti tadi ya. Terus yang air barot. Air barot mana di sini? Bentar. Nah, ini. Wa huwa an-nazilu minas sama'i jamidan kal milhi summa yanma'u alal ardi. Sama seperti tadi. Dan yang terakhir ya, yang saya bacakan terakhir. Nah, ini karangan orang Indonesia sendiri, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tausikhnya ya. Kitab Tausikh ini di sini sama, maknanya enggak beda dengan yang tadi. Yaitu dalam memaknai tadi yang saya bahas, yaitu air laut atau air laut, maaf ya, air salju maupun air barot. Apa itu? Nah, di sini maaf nah ini maaf ya, agak lama sedikit. Wa ma'us salji wa huwa an-nazilu minas sama'i ma'ian summa yajmudu al ardi min syiddatil bardi wala yujadu illa fil biladil baridati kasyam ya. Itu kalau di sini ada tambahannya, yaitu yang tidak ditemukan kecuali di daerah yang sangat dingin seperti Syam. Jadi dari dulu daerah Timur Tengah, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, yang namanya Syam ya, itu juga terjadi hujan salju maupun hujan es. Di sana ada. Wa ma'ul barodi wa huwa an-nazilu minas sama'i jamidan kal milhi summa yanma'u alal ardi kama yujadu fi Makkah. Nah, ini semuanya sama, dalam memaknai sama semua. Ya, kemarin saya sudah jelaskan, kalau pengen tahu terjemahnya apa ya, lihat video yang sebelum ini yang pertama ya. Jadi semuanya seperti itu. Makanya saya berani di situ mengatakan bahwasanya dalam terjemah-terjemah ataupun yang lainnya, dalam keterangan-keterangan yang menjelaskan tentang air barot adalah air embun, itu salah. Saya berani mengatakan salah. Dan saya berulang kali di sini ingin mengungkapkan ini dalam artian kenapa kok saya sebar dan pertama kali
Apa nggak takut istilahnya ada orang lain atau ustadz-ustadz atau orang lain lah, orang lain yang istilahnya itu tidak suka dan lain sebagainya. Bukan itu yang saya inginkan, supaya dibenarkan. Karena banyak sekali ini kesalahan yang sudah umum atau mewabah. Coba kalau nggak percaya, buka aja di Google, macam-macam air yang bisa digunakan bersuci. Ada 7. Pasti bisa dikatakan air barot itu adalah air embun, kebanyakan, mayoritas. Ataupun di YouTube, hampir kebanyakan, tapi nggak semua, kebanyakan. Ataupun diterjemah juga sama, kebanyakan seperti itu. Nah, itu kan suatu kesalahan. Karena kesalahan ya harus dibenarkan. Oke, kalau ada yang nggak terima kok, nggak seperti itu. Maknanya ini adanya, yang saya inginkan memang seperti itu. Ada salah satu ustadz atau siapalah yang mengatakan bahwasanya, oh ini cuma perbedaan pendapat, misalnya. Ada perbedaan pendapat yang namanya air barot itu ya juga air embun. Kalau ada yang mengatakan begitu, silahkan, itu malah lebih bagus. Saya akan hapus video saya akan hapus dan saya akan minta maaf. Tapi selama ini saya nggak menemukan perbedaan itu, nggak ada di dalam kitab-kitab salaf, itu tidak ada. Paling banter saya menemukan di kitab di Qomus Munawir, Qomus bahasa Indonesia Munawir, bahasa Indonesia Arab. Di situ memang ada memanai barot itu ya air hujan es ataupun air embun, di situ memang ada. Tapi di situ tidak memaknai ini ya, tidak memaknai dalam permasalahan air yang bisa suci dan mensucikan. Ya. Untuk istilahnya apakah air embun itu bisa untuk bersuci atau tidak, ataupun air es itu bisa untuk bersuci atau tidak, itu permasalahan lain. Itu permasalahan lain dalam artian bukan membahas 7 macam air tersebut. Ya, kalau itu sudah selesai, dalam artian air embun maupun air es itu tidak masuk, itu sudah selesai. Tapi kalau ketika ada yang bertanya seperti itu, kemarin ada yang tanya itu di komen. Sebenarnya kalaupun saya menjawab, saya takutnya gini, kalau saya menjawab, oh ya namanya air embun ataupun air es ya, itu kan juga disebut air mutlak. Dalam artian air embun bisa disebut air saja ketika dikumpulkan jadi satu, kan gitu permasalahannya. Jadi kalau seperti itu kan bisa disebut air mutlak, bisa untuk dibuat untuk bersuci, kan gitu. Ketika air mutlak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, ketika saya menjawab seperti itu, nanti yang saya khawatirkan, ya udah berarti nggak usah dibahas, sama-sama bisa dibuat untuk bersuci. Saya nggak ingin seperti itu. Dalam artian yang salah ya harus dibenarkan dulu, kayak gitu. Untuk membahas ini yaitu permasalahan lain, ya. Nah, makanya saya menjawab di situ yang namanya air mutlak maupun air es yang istilahnya di lemari es atau di kulkas. Itu ya kita perlu musyawarahkan biar menjadi perhatian oleh para santri atau para pelajar, menjadi perhatian di sini bahwasanya nanti ketika dimusyawarahkan hasilnya apa? Oh, ternyata air embun itu bisa untuk bersuci apa tidak, suci mensucikan apa tidak, ataupun air dalam kulkas atau itu bisa untuk bersuci atau suci mensucikan apa tidak. Dan itu termasuk 7 macam air ini apa enggak. Nah, ini biar dimusyawarahkan. Akhirnya menjadi perhatian. Soalnya kenapa? Sebenarnya nggak perlu. Aslinya sebenarnya tadinya nggak perlu tadinya. Nggak perlu itu dalam artian buktinya para ulama-ulama sepertinya, saya nggak tahu ya, sepertinya yang saya baca-baca di kitab-kitab ataupun di hadis kayaknya sepertinya nggak ada yang membahas tentang qatrun nuda atau tetes-tetes embun, qatrun nada atau nuda lah ya. Jadi tetes-tetes embun itu sepertinya nggak dibahas, atau saya yang nggak lihat ya bisa saja itu dibahas, ya bisa saja. Karena apa? Karena kemungkinan bisa dikatakan mungkin nggak ada orang yang bersuci dengan menggunakan air embun. Kalaupun ada yang mungkin jarang sekali. Karena apa? Air embun itu kan adanya ketika musim berbuah atau musim semi. Ketika musim semi atau musim berbuah, itu ya air juga banyak. Ngapain menggunakan air embun? Kumpulkan dulu jadi satu. Air di sumur banyak, di sungai banyak. Ngapain menggunakan air embun? Kan seperti itu. Apakah ada suatu daerah yang adanya cuma air embun, tapi nggak ada air mutlak yang lain?
kan itu kemungkinan sekali nggak ada, kan kayak gitu. Makanya ngapain dibahas? Karena nggak mungkin orang menggunakan air embun untuk wudhu, untuk mandi, untuk membersihkan najis dan lain sebagainya. Ataupun